Kita lanjut. Kalau nanti ada yang mau bertanya, tanya Pak. Kisah Fir'aun ini ditegaskan oleh Allah dari dua ayat. Yang satu di dalam Al-Qasas ayat yang keempat, ayat yang lain di dalam Al-A'raf 141. Ada perbedaan penggunaan diksi kalau dalam bahasa kita. Wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi di ayat Al-Baqarah 49 yudzabihun, menyembelih. Di ayat Al-A'raf 141 yuqattilun, bunuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini maknanya sama, akan tetapi kalau dilihat dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengulang-ulang kisah Fir'aun itu. Ada di Al-Baqarah 47, ada di Al-A'raf 141, ada di Al-Qasas ayat 4. Ini maksudnya apa? Menunjukkan bahwa Muslim wajib belajar dari Al-Quran, Muslim wajib belajar dari sejarah, Muslim wajib mengerti bahwa kekejaman penguasa dan zalim itu bisa juga membunuh lawan politiknya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali kepada pabrik. Pabrik dalam tanda petik itu adalah yang memproduksi. Keluarga muslim, sistem keluarga muslim itu bisa melahirkan generasi muda Islam yang memperjuangkan Islam. Bila keluarga muslim itu tidak terintervensi, tidak tercampuri, tidak terkotori oleh pemikiran-pemikiran dan perbuatan-perbuatan yang merusak sistem keluarga muslim. Karena itu para cerdik pandai di kalangan orang yang tidak suka Islam itu maju, maka sejak runtuhnya Islam Utsmani itu mereka membuat sebuah kebijakan bagaimana caranya merusak agar tidak lahir keluarga muslim yang bisa memperjuangkan Islam. Maka dari kesimpulan mereka kemudian mengintervensi sistem keluarga muslim agar tidak lahir anak soleh dan anak solehah. Ini. Jadi kalau anak-anak bapak, anak-anak ibu, anak-anak kita tidak soleh dan tidak solehah, memang terkena ini. Pabrik generasi muda Islam yang akan melahirkan para pejuang Islam, pengusung amar ma'ruf nahi munkar demi bangsa dan negara. Gimana caranya mereka merusak? Kita lihat. Seorang ulama yang bernama Abdul Qadir Ahmad Abdul Qadir dalam risalahnya Al-Gharrar alal Usratul Muslimah yang diterjemahkan menjadi intervensi terhadap keluarga muslim, ada 4 sasaran. 4 sasaran yang dirusak agar tidak lahir anak soleh dan solehah. 4 sasaran itu adalah, yang pertama yang dibidik itu adalah wanita-wanita muslimah. Yang kedua pria-pria muslim. Yang ketiga putra-putri muslim, muslim dan muslimah. Dan yang keempat itu undang-undang dan nilai-nilai keluarga muslim. Dari 4 sasaran itu kita lihat yang pertama. Sasaran yang pertama itu wanita dan remaja putri muslim. Ini wanita yang digoda, disasar duluan adalah wanita. Ini karena paling gampang menyesatkan itu menyesatkan wanita. Nah,
Mohon maaf ini Bu, mohon maaf. Jadi wanita itu dimanapun paling seneng kalau dibilang cantik. Itu wanita. Sebenarnya semua wanita sudah cantik, nggak ada wanita yang nggak cantik. Jadi digoda dengan mode, digoda dengan kecantikan, digoda dengan kenikmatan duniawi yang menggiurkan. Mereka menjajakan kebebasan, life and liberty, the pursuit of the happiness, kehidupan yang bebas. Makanya di dalam kisah Adam dan Hawa, ketika iblis menggoda Adam, Adam tidak tergoda. Tapi begitu masuk kepada Siti Hawa yang tergoda. Akhirnya Siti Hawa yang menggoda Nabi Adam. Nah, ini. Jadi sasaran empuk untuk agar tidak lahir keluarga muslim yang baik, itu wanitanya. Makanya kita lihat kadang-kadang karena wanita itu ingin kelihatan cantik, ingin dilihat cantik, itu seneng pamer aurat. Mohon maaf ini, seneng pamer aurat. Kadang-kadang lehernya dipamerkan, kadang-kadang ada yang lebih dari itu, menonjolkan keindahan tubuh. Kadang-kadang ya tubuhnya itu dicetak dengan dibalut, membalut, bukan menutup aurat tapi membalut aurat. Ketika wanita itu membalut aurat, masya Allah, seluruh tubuhnya kelihatan itu, dari lekuk mulai buah dada sampai terus ke bawah itu kelihatan, sampai lekuk betis juga kelihatan, karena dia tidak menutup aurat. Nah, kalau sudah terjadi begini, bagaimana kita bisa mengharapkan dari seorang yang seperti itu lahir anak yang bisa berjuang untuk Islam? Karena nawaitunya saja sudah beda. Nawaitunya ingin dilihat cantik, nawaitunya ingin dipandang orang, dan paling senang kalau dipandang laki-laki, kemudian laki-laki itu menelan air ludah. Itu di kampung saya, Bu. Itu wanita di kampung saya. Mohon maaf kalau di sini sih insya Allah enggak. Ya, enggak beda kali ini. Nah, berkaitan dengan wanita, tabiat asli wanita itu mudah tergoda dan mudah tergiur. Makanya jangan heran kalau, tapi itu wanita yang kurang kuat iman. Kalau ada tetangganya yang pangkatnya lebih rendah, golongannya lebih rendah, lalu kemudian ekonominya lebih maju dari kita, mulailah si istri kita menggosok-gosok kita, Pak, dia kan pangkatnya rendah, golongannya rendah, Bapak kan satu kantor, kenapa dia kok bisa beli lebih, mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus? Nah, ini wanita. Makanya laki-laki harus kuat. Nah, yang ini untuk menggoda seperti ini sehingga kemudian akan muncul, nggak usah terlalu baik lah Pak, jadi orang yang halal yang haram juga boleh. Jangan halal dulu. Kapan kita bisa kaya? Kapan kita bisa bangun rumah? Akhirnya kalau sudah keluarga kita diberi makan, diberi nafkah oleh yang begitu, insya Allah akan sulit lahir generasi muda Islam yang izul Islam wal muslimin.